Kamu pernah tidak sih merasa bingung? Tuhan itu di mana sih? Di langit, di surga, di balik kitab, atau justru di balik kesadaran kamu sendiri? Sebelum kamu tambah pusing, mending kenalan dulu nih sama satu tokoh yang bikin para wali debat keras, bikin penguasa cemas, dan bikin umat mikir keras. Siapa dia? Ialah Syekh Siti Jenar. Siapa sih Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar itu hidup di era Wali Songo, sekitar abad ke-15. Dia bukan cuma tokoh spiritual, dia juga pemikir radikal. Dalam arti yang sesungguhnya, awalnya dia belajar ilmu tasawuf dari para guru sufi, lalu keliling Jawa, menyebarkan ajaran yang bikin kepala panas, karena beda banget dari arus utama. Dia mengajarkan Tuhan itu bukan jauh di langit, tapi justru dekat di dalam diri manusia itu sendiri. Bukan berarti dia ateis, tapi dia tidak suka Tuhan dijual lewat aturan kaku. Dia tolak Tuhan yang dipisahkan dari realitas manusia. Makanya dia sering bentrok sama para wali, bahkan akhirnya dihukum mati. Manunggaling Kaula Gusti. Yang paling terkenal dari ajarannya adalah sebutan Manunggaling Kaula Gusti. Artinya, bersatunya hamba dengan Tuhan. Buat Siti Jenar, tujuan spiritual bukan sekedar taat ritual, tapi menyadari bahwa Tuhan itu bukan entitas di luar diri, tapi hadir di dalam kesadaran terdalam kamu. Bukan menyembah Tuhan karena takut neraka, tapi menyatu dengan Tuhan karena kamu sadar kamu adalah pancarannya. Dia bilang kalau kamu menyembah Tuhan karena iming-iming surga, itu bukan cinta, itu transaksi. Dan yang paling monohok, dia bilang Tuhan tidak butuh disembah, tapi manusialah yang butuh sadar. Itu ngeri, karena dia geser pusat kekuasaan agama dari institusi ke individu. Tuhan tidak dikurung dalam aturan. Coba pikirin deh, kalau Tuhan itu maha luas, kenapa kita harus maksa dia ada di satu arah? Harus pakai satu bahasa, harus ikut satu bentuk formalitas? Syekh Siti Jenar bilang, kalau Tuhan cuma bisa diakses lewat hukum dan ritual, maka Tuhan bukan maha kuasa, tapi terjebak di dalam sistem. Itu seperti kamu menyuruh semesta tunduk dengan kalender. Dia tidak diganti syariat, tapi dia lawak penyembahan terhadap bentuk. Karena bentuk bisa jadi berhala baru. Menurut dia, menurut Syekh Siti Jenar, agama bisa jadi penjara kalau cuma mengejar bentuk dan bukan esensi. Kenapa Syekh Siti Jenar dihukum mati? Karena pemikirannya bahaya bagi kekuasaan. Bayangin, kamu hidup di zaman kerajaan Islam yang baru tumbuh. Wali Songo lagi bangun sistem agama yang tertib. Tiba-tiba, ada orang bilang, Tuhan bukan di masjid, tapi di dalam diri kamu. Surga dan neraka itu cuma proyeksi batin. Sholat cuma bermanfaat kalau kamu paham maknanya, bukan cuma gerakannya. Kamu pikir, gimana reaksi penguasa? Panik dong. Karena kalau rakyat sadar bahwa Tuhan tidak perlu perantara, lalu buat apa sistem agama yang formal itu? Relevansi hari ini, Tuhan tidak butuh institusi, tapi manusia butuh kesadaran. Zaman sekarang masih banyak yang jualan agama, tapi Syekh Siti Jenar udah mengajarkan kita dari dulu, jangan cari Tuhan di pasar agama, tapi cari dia di dalam keheningan batin kamu. Dia ngajarin kita buat sadar bahwa ibadah tanpa makna itu kosong, bahwa ritual tanpa hati itu cuma gerakan. Dan lebih gawatnya lagi, dia ngajarin bahwa Tuhan itu tidak eksklusif. Tuhan itu hadir dalam semua ciptaan, termasuk dalam kamu. Itu bukan berarti kamu adalah Tuhan, tapi kamu adalah tempat Tuhan itu hadir. Kalau kamu sadar, pikir sebelum menyembah. Oke, kita tutup dengan pertanyaan, kamu menyembah Tuhan karena takut atau kamu mengenal Tuhan karena sadar? Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa kualitas spiritual itu bukan seberapa banyak kamu ritual, tapi seberapa dalam kamu paham maknanya. Dia dibunuh karena mengajarkan manusia buat mikir, tapi mungkin sekarang waktunya kita bangkit dan mikir juga, karena Tuhan tidak butuh dipertahankan, tapi harus terus dicari, terus disadari, dan pencarian itu dimulai dari dalam diri kamu sendiri.